Selamat malam, Bu Nana dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Iksan Kurniawan, biasa dipanggil Iksan. Saya berdomisili di Kota Depok, Jawa Barat, dan jurusan saya di Binus Online adalah Computer Science. Dalam video ini saya akan membahas tentang ragam bahasa, fungsi bahasa membangun karakter, dan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ragam bahasa adalah variasi dalam penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan konteks komunikasi seperti situasi, tujuan, media, dan latar belakang penutur. Ragam bahasa muncul karena adanya perbedaan sosial, budaya, dan kebutuhan komunikasi dalam berbagai bidang. Macam-macam ragam bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama adalah ragam bahasa berdasarkan media. Dilihat dari sarananya, ragam bahasa dibagi atas ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua atau teman berbicara yang berbeda di depan pembicara. Sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara. Di dalam ragam lisan ada unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek dan objek. Tidak selalu ditanyakan karena bahasa yang digunakan dapat melalui gerak, mimik, pandangan, anggukan, dan informasi. Sedangkan ragam bahasa tulis adalah wujud bahasa yang dituangkan dalam media tulis. Unsur utama dari ragam tulis adalah huruf dan ejaan. Ragam ini tidak terikat ruang dan waktu sehingga diperlukan gramatikal yang sempurna agar penuturan tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya itu ragam sosial. Ragam sosial merupakan ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Tidak jarang pula dihubungkan dengan tinggi rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan waktu. Berdasarkan waktu terhadap ragam bahasa lama dan ragam bahasa baru atau modern. Ragam bahasa lama lazim digunakan dalam penulisan naskah-naskah lama kuno. Ragam ini perlu dipahami oleh setiap orang yang bermaksud mengkaji peristiwa-peristiwa masa lalu. Misalnya waktu sebelum kemerdekaan menggunakan bahasa Melayu untuk sistem perdagangan. Ragam bahasa baru atau modern ditandai dengan penggunaan kata-kata baru, ejaan yang disempurnakan, dan mengekspresikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, misalnya seperti internet, jaringan, dan satelit. Kemudian yang terakhir yaitu ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Ragam bahasa berdasarkan komunikasi dibagi ke dalam 5 bagian, yaitu yang pertama ragam bahasa ilmiah, kemudian ragam bahasa pidato, ragam bahasa sastra, kemudian ragam bahasa tulis resmi, dan ragam bahasa sastra dan ragam bahasa berita. Fungsi bahasa dalam membangun karakter. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan dan membentuk karakter seseorang. Cara seseorang berbicara dan menggunakan bahasa menunjukkan pola pikir, nilai-nilai moral, serta sikapnya terhadap orang lain. Dalam masyarakat, bahasa memiliki peran penting dalam membentuk etika, tata krama, dan kebiasaan sosial mencerminkan identitas individu maupun kelompok. Seseorang yang terbiasa menggunakan bahasa dengan sopan dan santun menunjukkan karakter yang baik, seperti rasa hormat, empati, dan kepedulian terhadap orang lain. Sebaliknya, penggunaan bahasa yang kasar atau tidak beretika dapat mencerminkan kepribadian yang kurang menghargai norma sosial. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan kata-kata seperti tolong, maaf, dan terima kasih adalah bentuk kesopanan yang mencerminkan karakter seseorang. Salah satu 4 dari fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Bangsa Indonesia memiliki peran penting sebagai alat pemersatu bangsa dengan keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Diperlukan satu bahasa yang dapat menghubungkan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi yang memungkinkan masyarakat dari latar belakang yang berbeda untuk saling berinteraksi dan memahami satu sama lain. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya dalam seorang mahasiswa dari Aceh yang bersekolah di Jakarta dapat dengan mudah mengikuti pelajaran semua materi yang diajarkan dalam bahasa Indonesia.
Kemudian dalam dunia kerja, misalnya seorang karyawan dari Sulawesi dapat bekerja sama dengan rekan kerja dari provinsi lain seperti dari Bali tanpa hambatan bahasa karena mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam diskusi dan laporan kerja. Kemudian dalam media informasi, misalnya berita di televisi yang disiarkan dalam berbahasa Indonesia dapat dipahami oleh semua orang tanpa perlu menerjemahkan ke dalam bahasa daerah masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam forum diskusi kali ini. Terima kasih.